Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Ya, selamat malam Pak Bowa. Iya, malam. Ya, silakan buka kamera saudaraku. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ada yang saya ingin pertanyakan ya, boleh nggak? Ya, silakan. Yang saya ingin pertanyakan itu, ada nggak dalilnya di agama Kristen kalau Kristen itu diperbolehkan makan berdua? Ada enggak di Kristen itu kalau boleh makan berdua gitu ya? Dagingnya, daging berdua. Ini kenapa berisik? Ya, boleh Bang, boleh. Saya mute aja Bang, berisik di situ Bang. Kejadian 9 ayat 3. Firman Tuhan bahwa segala hewan ternak dan tumbuh-tumbuhan boleh kita makan, karena itu diciptakan untuk dikuasai oleh manusia. Lalu di Markus 7 ayat 19, Tuhan menyatakan semua makanan itu halal. Yang haram itu apabila kamu melakukan kejahatan. Mencuri makanan itu haram, nggak bisa dilakukan. Seperti itu Bang ya. Terima kasih Bang. Ada lagi pertanyaan aku Mbak, boleh nggak? Ya silakan satu lagi. Ada nggak dalilnya kalau Kristen itu tidak diperbolehkan untuk disunat? Apa? Gimana? Ada nggak dalilnya kalau orang Kristen itu tidak disunat? Dalilnya tidak disunat? Iya, kan Kristen kan tidak disunat. Dari mana kamu tahu kalau Kristen nggak disunat? Memang nggak ada. Mana buktinya bahwa Kristen tidak disunat? Memangnya Mbak disunat apa enggak? Saya sunat. Tanya dulu. Sunat. Tapi kebanyakan Kristen tidak disunat. Karena baik teman-teman aku Kristen katanya disunat. Itu karena dia nggak ngerti. Iya, saya sunat. Kita sudah semua sini. Dari mana kamu? Makanya saya bilang, dari mana kau tahu kalau Kristen nggak sunat? Makanya yang ini lagi yang saya pertanyakan. Kalau iblis kan katanya, kata Mbak itu dari tadi, malaikat yang jatuh. Tapi bentar dulu, saya luruskan ya. Semua orang Kristen itu sunat. Sunat kita itu bukan lagi sunat lahiriah, tapi sunat rohaniah. Kalau sunat lahiriah itu bagi orang Israel saja. Kalau ada orang bukan Israel, dia disunat lahiriah, itu budaknya orang Israel. Sesuai dengan firman Tuhan di Kejadian 17. Nah, bagaimana cara kita sunat? Berikanlah dirimu kepada Tuhan Yesus. Tinggalkan manusia lamamu. Hiduplah untuk Kristus, jangan hidup untuk dosa. Itulah sunatnya Kristen. Ya, seperti itu saudaraku. Boleh nanya lagi Mbak? Ya, saya rasa sudah cukup dulu, soalnya kamu berisik di situ mikrofonnya. Ganti dulu sama yang lain ya. Terima kasih. Pertanyaan Mbak. Ya, apalagi udahlah, silakan satu lagi biar Sarenda yang jawab. Buka kameramu Sarenda, kenapa kau tutup kameramu? Ya, katanya dari tadi kan kalau iblis itu malaikat yang jatuh. Oke. Iya, itu aja kan pertanyaannya. Jadi tadi udah dijelaskan sama kami karena bahwa malaikat itu diciptakan oleh Tuhan Yesus. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan adalah baik. Tetapi segala sesuatu yang buruk Tuhan tidak pernah mengkompromi contoh kejahatan. Aku bertanya sama Mikana, katanya kalau malaikat itu iblis itu malaikat yang jatuh dari mana? Dari pesawat atau di mana? Dari sorga dilemparkan ke bumi gitu. Iya. Jadi dilemparkan bersama sepertiga. Yang ini saya pertanyakan, berarti iblis itu yang menciptakan siapa? Karena yang dilempar turun ke bumi. Iblis tidak diciptakan, tetapi muncul dari pribadi malaikat, karena malaikat juga diberikan kehendak bebas. Maksudnya bebas. Jadi muncullah sifat jahat. Berbicara iblis adalah sesuatu yang jahat, rujuknya kepada yang jahat, penipu. Udah dijelaskan sama kami kan, masa aku harus ulangin juga? Nggak dengar kamu di bawah tadi? Enggak, kan katanya dari tadi, Mikana katanya kan malaikat yang jatuh, makanya aku pertanyakan, iblis itu diciptakan atau gimana ya? Enggak diciptakan, Bang. Oke, gini. Tuhan kan menciptakan dirimu itu sempurna, mulia, tidak ada dosa. Lalu setelah engkau diciptakan, di kemudian hari, kau memberontak sama Tuhan, membangkang sama Tuhan. Apakah Tuhan yang menciptakan pembangkanganmu itu atau dirimu sendiri yang buat kau seperti itu? Ya namanya juga manusia tak luput dari kesalahannya kan? Berarti kesalahanmu sendiri kan? Ya itu dia tuh.
Makanya begitu juga iblis. Iblis itu sendiri yang membuat dirinya, malaikat itu sendiri yang membuat dirinya jadi iblis. Paham? Iya, iya sih, tapi gimana caranya jatuh? Jatuhnya kayak gimana? Dengan cara dia ingin Karena menyamakan tuh. Bentar gini, dulu. bahasanya itu enggak dulu gini, bahasanya itu beda antara dilemparkan dan jatuh. Ya ampun, ini kemana lagi nih kata-katanya ini? Lempar sama jatuh kan arahnya ke bumi. Yang kalau udah dilempar berarti jatuh kan gitu aja. Iya, kan dilempar ke bumi, mana disebut malaikat yang... Nah, dilempar dengan jatuh. Biasanya kan nggak ada pesawat yang bilang dilempar dia. Pasti jatuh kan. Nah, bedakan antara dilempar dan jatuh. Pada saat itu, Bang. Terjadi peperangan antara malaikat Mikael dengan si ular naga tua yang disebut Halal bin Sakar. Jadi di situ dikala-kala malaikat ini yang memiliki sifat iblis yang adalah iblis sekarang disebut dan dilemparkanlah ke bumi bersama sepertiga malaikatnya gitu. Nah, aku. Nah, yang kedua lagi Tuhan kok dilahirkan dengan Maryam. Udah cukup dulu saudaraku ya. Enggak. Terima kasih, God bless you. Kan dilahirkan dengan si Maryam kan? Yang tadi kamu udah paham belum? Jangan terlalu banyak pertanyaanmu. Mumet nanti kamu nggak tahu, nggak ingat lagi. Satu-satu dulu, yang penting kamu paham gitu loh. Nanti kebanyakan mumet lagi. Selamat malam, assalamualaikum, host. Waalaikumsalam. Ya, izin buat diskusi dan bertanya. Ya, silakan. Apakah boleh? Boleh, silakan. Ya. Ya, itu terkait terciptanya malaikat dan iblis. Katanya tadi iblis itu tidak diciptakan. Terus memang iblis enggak? Ini muncul dari mana? Aduh, dari jalan. Jelaskan lagi, Sarenda. Jelaskan lagi, Sarenda, jelaskan. Ya, jelaskan aja dulu, nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Iya, Bang. Ini satu kali lagi jelaskan yang di bawah, dengar-dengar ya, biar nanti kalau naik jangan tanya-tanya pertanyaan yang sama terus. Ya, berbicara tentang... gitu ya. Okay. Ya, tadi saya dengarin. Iya. Gini maksudnya. Kalau memang malaikat diberikan kebebasan seperti manusia, kenapa tidak disamakan sama seperti manusia saja? Kenapa harus menjadi malaikat? Kan seperti itu. Oke. Kenapa? Ya, tanya kepada Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat? Kenapa nggak semua manusia aja begitu ya? Jangan tanya ke Allah. Anda ini sedang berdiskusi. Kalau bisa Allahnya Anda diturunkan, maka saya tanyakan ke Allah Anda. Masalahnya Allah Anda ini di mana gitu. Biar saya tanyakan ke dia. Kenapa tidak dijadikan malaikat itu seperti manusia saja kalau memang sifatnya seperti manusia? Kapan aku bilang malaikat sifatnya sama seperti manusia? Anda bilang itu malaikat itu diberikan kebebasan. Ya, dalam memilih pilihan hidupnya. Kalau memang seperti itu, ya. Kenapa? Ya, malaikat diberikan juga kehendak bebas atau hak free will. Kenapa? Pada saat waktu terjadi peperangan di surga atau ketika si malaikat ini mau merebut kerajaan daripada Tuhan, di situ kan kenapa bisa muncul sifat yang jahat itu karena diberikan kehendak bebas kan gitu. Nah, lalu kemudian malaikat ini diciptakan oleh Tuhan. Nah, ketika dia dilemparkan ke bumi, dia disebut iblis. Karena kenapa dia disebut iblis? Muncul sifat jahatnya. Nah, kalau udah muncul sifat jahatnya, maka Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu yang jahat. Apalagi berkompromi dengan sebuah kejahatan. Tidak pernah. Nah, berbicara berarti iblis di dalam ini sedikit ini saya potong sedikit. Berarti di dalam agama Kristen itu malaikat itu tidak memiliki keistimewaan seperti itu. Ya, istimewanya malaikat melayani Tuhan dong, kan gitu. Tugas-tugas mereka kan gitu. Emangnya manusia tidak bisa melayani Tuhannya? Oh bisa, tapi berbeda. Malaikat itu kan sudah bersama dengan Tuhan. Nah kita sekarang manusia, kita melakukan tugas Tuhan seperti apa yang Tuhan kehendaki kita laksanakan gitu. Sama seperti malaikat. Malaikat itu sudah bersama dengan Tuhan, melayani Tuhan gitu.
Nah, sekarang bagaimana caranya kelak nanti kita juga bisa melayani Tuhan? Bentar dulu ya. Lihat orang ini. Tadi udah dijelasin bahwa iblis itu kan kata sifat, yaitu bukan. Kalau pembangkang, kalau iblis itu pemberontak. kata sifat, begini host. Kalau menurut ini pandangan saya, kalau memang dia berbentuk kata sifat, seharusnya dia itu tidak berwujud, hanya sebuah perumpamaan saja. Artinya, kalau memang iblis itu diciptakan, kenapa orang Kristen masih ada juga yang jahat? Kan gitu. Karena itu kata sifat, makanya saya tanya sama kamu, iblis itu wujudnya apa? Ya iblis, apalagi? Ya wujudnya apa? Ya iblis, cuman ini. Yang ditanya ini secara agama Kristen atau secara Islam? Biar saya jelaskan dulu. Terserah dirimu mau secara apa. Nah, jangan terserah. Biar kita kasih pandangan. Loh, yang kamu paham di dalam Kristennya. Oh, dalam Kristen emang sok tahu kamu Kristen tentang. Anda lebih paham. Kalau di dalam Islam ya saya mungkin lebih paham dari Anda. Oh ya udah, silakan dengan secara agamamu saja. Ya. Kalau secara dari agama kami, yang jelas iblis itu memang awalnya bukan diciptakan oleh Allah. Dia memang dari golongan bangsa jin yang dikutuk oleh Allah. Yang kita tanya wujud iblis itu apa? Ya wujudnya jelas iblis. Dia dari bangsa jin, dari golongan bangsa jin. Wujudnya loh yang ditanya, wujud daripada iblis kok iblis? Waduh. Gimana jawabnya? Saya tanya sama kau, kau wujudnya apa? Saya tanya sama kau. Kau wujudnya apa? Sekarang sangat cantik. Dan kau lihat rupaku adalah manusia. Wujud kita ada tubuh, ini ada daging, ada tubuh, ada daging. Ya, ada materinya, ada fisiknya. Iya. Lalu kalau iblis itu wujudnya seperti apa? Ya wujudnya goib, bro. Sudah jelas. Ya goib itu. Aduh. Loh, apalagi daging tubuh ada rambut itu namanya manusia. Itu wujudnya yang ditanyakan. Kalau kamu melakukan sesuatu atau kalau misal kamu mencuri, kamu wajar gak dikatakan, hei kamu iblis, kamu setan, wajar gak? Dia tetap manusia, tapi dia melakukan sifat perbuatannya iblis, mencerminkan perbuatannya iblis. Seperti apa yang kamu paham tentang iblis ya Bang? Seperti apa yang kamu paham tentang iblis itu? Ya itu seperti yang bilang tadi, kamu tanyanya dari segi pandang agamaku atau agamamu? Ya dari agama. Soalnya kita berbeda pandangan kalau masing-masing agamanya. Ya dari agamamu aja. Seperti apa pandangmu tentang iblis itu? Yang pasti iblis itu adalah makhluk terkutuk yang dikutuk oleh Allah. Siapa itu? Pasti melakukan perbuatan keji dan kejam. Terus siapa? Kalau dari siapa yang menciptakan iblis itu? Iblis itu berasal dari bangsa jin. Oke, jin ini siapa yang menciptakan jin ini? Dia tidak diciptakan, tapi dikutuk itu. Hah? Nggak diciptakan? Dikutuk oleh Allah itu. Terus dari mana asalnya jin ini? Tiba-tiba muncul itu. Gitu. Dikutuk karena apa? Nah, itu bangsa jin diciptakan oleh Allah. Dari bangsa jin yang kalian sebut Lucifer itu, dia adalah orang yang paling taat di muka bumi ini, sehingga derajatnya naik sampai ke tingkat 7. Setelah itu dia diangkat menjadi panglimanya malaikat. Tetapi karena kesombongannya pada saat dia ingin disuruh sujud kepada Nabi Adam, dia tidak mau karena merasa dirinya lebih tinggi dari Nabi Adam. Makanya dia dikutuk oleh Allah menjadi iblis, bukan jatuh ke dalam got seperti kalian. Kenapa Tuhanmu menyuruh iblis itu sujud kepada Adam? Kenapa enggak sujud kepada Tuhan? Itulah rahasianya Tuhan. Karena manusia ini adalah makhluk yang paling mulia, yang disebutkan oleh Allah bahwa aku lebih tahu daripada kalian. Makanya itulah yang menjadi rahasianya Tuhan. Oh, jadi rahasia gitu ya? Berarti nggak tahu kamu? Berarti asal imannya aja? Loh, bukan asal imanin aja. Loh, harusnya kan yang kita sujud menyembah itu kan kepada Tuhan, tapi kenapa Tuhanmu menyuruh sujud menyembah ke arah Adam? Dari makhluk lainnya diciptain oleh dia. Makanya disuruh seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah itu disuruh sujud kepada Nabi Adam.
Tapi iblis ini dengan sombongnya dia tidak mau sujud. Makanya dikutuklah oleh Allah ini dari bangsa jin. Iya, yang sih kita tanya, kenapa Tuhanmu bumi. menyuruh iblis sujud menyembah kepada Adam? Bukankah sujud menyembah itu hanya kepada Allahmu saja? Harusnya bukan seperti itu. Begini, beda konteks ini. Dia bukan menyuruh dia untuk menyembah seperti yang disembah oleh Tuhannya itu. Dia menyuruh sujud untuk makhluknya, bahwa Tuhan ini telah menciptakan makhluk yang paling mulia yang pernah dia ciptakan sebelumnya. Kenapa kenapa Adam itu makhluk yang paling mulia? Apa alasannya? Ya itulah istimewanya Nabi Adam. Ya, apa alasannya kenapa yang paling mulia? Ya itu karena memang dia makhluk yang paling mulia. Ya, alasannya? Kenapa lebih mulia dari iblis? Ya itu. Kasihan sekali iblis itu. Nah, memang kasihan. Udah disuruh sujud menyembah Adam, nggak mau sujud menyembah Adam, kok malah mereka dikutuk? Nah, karena dia telah membantah perintahnya Tuhan. Tapi Mas lagi heran kali kok nggak nyambung pertanyaan jawabannya dari tadi. Sudah jadi iblis. Kenapa nggak nyambung? Otakmu yang nggak nyambung itu. Kan sudah jadi sambungin dulu. Lagi jadi iblis gimana sih? Nah, ini iblis itu dari bangsa jin. Jin itu diciptakan oleh Allah. Jin itu dia adalah makhluk yang paling taat. Oh, jin itu adalah makhluk yang paling taat. Ada suatu golongan jin, bukan semua jin. Salah satunya yang kalian sebut Lucifer itu. Enggak ada kami itu bilang dari gitu. Golongan bangsa jin. Bentar dulu, jangan kamu bilang ke kami. Beda dari agamamu. Itu makanya kamu bilang golongan jin itu gue, ada yang jahat, ada yang baik gitu. Iya benar, ada yang baik, ada yang jahat. Karena memang sebelum dihuni oleh manusia di bumi ini ada dihuni oleh bangsa jin. Oh, terus kalau iblis ini dia dari golongan jin mana dia? Yang mana? Ya kan kamu bilang tadi iblis itu dari golongan jin. Asalnya dari golongan jin. Dia dari golongan jin mana dia? Golongan jin baik apa jahat? Awalnya dia dari golongan jin yang paling baik dan jin dari ada datanya nggak? Ada datanya, ada dalilnya? Yang paling taat. Ada datanya dan dalilnya? Ada data dan dalilnya? Adalah. Di mana tunjukkan? Adalah. Ya tunjukkanlah. Nanti lu cek aja di Google, itu zaman sudah canggih. Suruh aku cek di Google pula. Ya iyalah. Terus kamu nggak tahu gitu. gitu. Pelajarin lebih lengkapnya. Pelajarin baca Al-Quran, lu buka aja dulu. Yang pas, dan gue jamin itu ada. Gue jamin, lu bisa DM gue. Semananya si bintang muda ini? Gue jamin itu ada. Ya kalau lu jamin ada, mana datanya? Bahwa iblis itu golongan jin baik. Juga ini. Loh, dasarnya memang dia dari golongan jin yang paling baik. Sebelum dia dikutuk jadi iblis. Ya mana datanya? Lu buka Google, dalilnya di mana? Itu pasti jawabannya sama. Ya dalilnya di mana, saudaraku? Bisa ditunjukkan nggak? Kami juga pengen tahu, pengen belajar. Ya buka aja Google-nya, kan sama aja kita HP ini. Coba lu buka, gue lagi malas ini. Buka Google, cari, pasti ketemu itu. Aduh. Kita baca sama-sama. Berarti nggak bisa menunjukkan datanya ya? Oke lah, kalau begitu terima kasih saudaraku. Untuk apa kita diskusi kalau cuma asumsi doang? Kamu nggak bisa menunjukkan datanya. Untuk apa? Ngapain diasumsi? Sebenarnya Anda juga bisa buka Google, sebenarnya itu bisa ditunjukin layarnya. Perlu kan kita, kamu sendiri aja yang nunjukin ke kita, karena kamu yang sendiri yang membawakan narasi itu. Masa kami yang nunjukin data? Kamu lucu ini. Ya, kamu yang membawakan narasi seperti itu, masa saya nunjukin datanya? Kamu nih aneh. Maksudnya biar lu juga belajar. Loh, justru karena saya belajar lah harus kamu tunjukkan datanya sama kita. Itu sudah aku tunjukin ini. Lu buka ya di mana datanya? Nih, gua tunjukin. Gua kasih kata kuncinya. Ini ya udahlah, nggak bisa kamu tunjukin datanya. Berarti kamu hanya berbicara asumsi aja semuanya itu. Terima kasih saudaraku. Cari dulu datanya ya, tunjukin nanti sama kita ya. God bless you.
Ya pakai data lah. Masa kita disuruh mencari datanya? Dia sendiri yang bawa narasi seperti itu. Anehnya lagi sudah iblis, tapi dikutuk lagi jadi iblis. Gimana itu? Kok nggak nyambung? Selamat malam, Pastikiyowo. Iya, selamat malam. Tolong buka kamera cantik. Ya, tunggu ya. Iya, iya, oke. Selamat malam. Malam. Ya, salam kenal Kak dari saya. Ya, Saya salam dari kenal. Bengkulu. Ya, salam kenal cantik. Ya, di sini saya mau sedikit bertanya. Kata kakak kan Tuhan Yesus dilahirkan sama Bunda Maria, iya kan Kak? Nah, terus sekarang itu Tuhan Yesus dijadikan sebagai apa tuh? Bapa, iya Pak? Bukan Halo? dijadikan, siapa yang menjadikan? Enggak, maksudnya tuh Tuhan Yesus sekarang dianggap sebagai anaknya dari Bunda Maria, itu dianggap sebagai kalian sebagai Tuhan kalian, seperti itu ya. Yang menganggap siapa? Ya, Kamu tahu arti menganggap itu apa? Ya, menganggap itu mengakui. Hah? Menganggap itu kita mengakui berarti kan? Beda. Iya, menganggap itu berarti kita mengakui, ya mempercayai seperti itu. Menganggap itu menurut KBBI adalah memandang sebagai berpendapat bahwa. Jadi pendapat manusia itu anggapan, menganggap. Jadi ketika kita menganggap Yesus itu Tuhan, bisa jadi dia Tuhan, bisa jadi tidak, karena anggapan kita manusia, itu artinya menganggap. Nah, kami orang Kristen tidak pernah menganggap Yesus itu Tuhan, nggak pernah menganggap. Tapi kami percaya dan sangat yakin Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah, pencipta langit dan bumi, sang juru selamat dunia, karena sudah terbukti melalui perbuatannya dan karya-karyanya. Itu yang benar. Iya, nah oke, sekarang kayak gitu. Jadi sekarang saya mau bertanya di sini, Bunda Maria itu yang menciptakannya siapa? Baik. Sebelum Yesus Allah kalian dilahirkan, itu yang menciptakan kalian siapa? Nah, sebentar saya jelasin ya, siapakah Tuhan Yesus? Iya. Tuhan Yesus Kristus sejatinya adalah Sang Firman, yang dimana Sang Firman itu Elohim atau Allah itu sendiri. Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Nah, kalau dia menciptakan segala sesuatu, berarti termasuk manusia, toh? Betul ya? Iya. Nah, Sang Pencipta segala sesuatu itu, dia datang ke dunia melalui Bunda Maria. Iya. Sudah paham? Iya, dia datang ke dunia melalui Bunda Maria. Nah, jadi sebelum adanya Tuhan Yesus itu, Bunda Maria itu diciptakan oleh siapa? Walah, ulang sekali lagi ya Mbak. Tuhan Yesus Kristus itu adalah Sang Pencipta segala sesuatu. Dia adalah Allah itu sendiri. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Dialah terang manusia. Yohanes 1 ayat 4. Dialah yang menjadikan dunia. Yohanes 1 ayat 10. Israel adalah milik kepunyaannya. Yohanes 1 ayat 12. Jadi Allah Sang Pencipta langit dan bumi dan segala sesuatu itu yang datang ke dunia Mbak melalui Bunda Maria. Sudah paham? Di sini saya mau sebut, iya dia datang melalui Bunda Maria kan? Iya, Sang Pencipta itu sendiri, Sang Pencipta segala sesuatu itu, Allah itu sendiri yang datang Bunda ke dunia. Ya, berarti Allah itu dia tiba-tiba masuk ke dalam rahim Bunda Maria untuk dilahirkan oleh Bunda Maria, dan setelah itu dia disalib dengan darah suci Roh Kudusnya tadi, yang kayak itu Bu.
saya tadi emang menyimak dari pertama mbaknya live ya. Ya, nah di Filipi 2 ayat 6 sampai 8 bahwa Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri yang datang mengosongkan dirinya sendiri, berkenosis, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, kedatangannya ke dunia menjadi manusia itu lewat Bunda Maria. Jadi Maria itu adalah wanita yang terpilih. Wanita yang dipilih Tuhan Yesus sebagai wadah kedatangan Mesias. Nah, Tuhan itu kan Maha Kuasa toh. Jadi dia bisa datang ke tubuh Bunda Maria menjadi anak manusia dengan kuasanya sendiri. Sebab sebelum Tuhan Yesus berkenosis menjadi anak manusia, dia adalah cahaya terang yang tak terhampiri. Dia adalah roh yang berkuasa. Nah, ketika roh yang berkuasa itu datang ke dunia, hadir di dalam tubuh Bunda Maria menjadi anak manusia, rohnya yang berkuasa itu tidak pernah jadi berkurang atau habis. Rohnya yang berkuasa itu, eksistensinya cahaya terang yang terhampiri itu, dia tetap ada di surga, ada di segala dimensi dalam waktu yang bersamaan, sekalipun dia ada di dunia dalam rupa manusia. Sudah paham? Ya, mungkin saya paham, tapi saya itu masih bingung. Berarti manusia itu, Tuhan kalian itu juga berupa manusia, sedangkan Tuhan itu tidak berwujud yang aslinya ya. Tidak berwujud, tidak berzat, pokoknya tidak bisa disentuh dengan apapun. Oke. Kalau kamu bilang Tuhan itu tidak berwujud, tidak berzat, tidak disentuh apapun, bukankah itu menjelaskan deskripsi tidak ada? Ada, Tuhan ada, tapi dia hanya... Kan kamu bilang tidak berwujud. Tidak bisa kita... Itu deskripsi tidak ada, ya, cantik. Tidak berwujud. Ya kalau tidak berwujud, tidak. Itu berarti dia tidak... Itu artinya tidak ada. Dia tidak mempunyai rupa, dia tidak punya... Iya, karena semua tidak berwujud, Tuhan tidak berupa, tidak bisa disentuh. Itu namanya tidak ada. Tentu itu menjelaskan deskripsi dari tidak ada. Loh, kamu sendiri yang mengatakan bahwa Tuhan, loh, justru Tuhan saya nyata, hidup dan berkuasa, itu Tuhan Yesus. Nah, Tuhanmu bagaimana? Karena kamu menjelaskan Tuhanmu tidak berwujud, tidak bisa disentuh, tidak terlihat, tidak serupa. Itu menjelaskan deskripsi tidak ada, cantik. Ngerti nggak sih? Iya, kalau definisi pikiran manusia seperti itu. Ya, tapi kayaknya nggak nanggap dia ya. Ayat kami gitu ya. Kamu ngerti nggak, cantik, ketika kamu bukan teman-teman, kalian ngerti nggak sih ketika dia menjelaskan Tuhannya, dia bilang dia tidak berwujud, tidak bisa disentuh, tidak bisa dilihat, tidak serupa, semua kata tidak, itu kan menjelaskan deskripsi tidak ada sama sekali gitu loh. Betul, kosong. Ngerti nggak sih? Iya, tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita jumpai. Itu kan dia yang menciptakan alam semesta, langit dan bumi semuanya. Termasuk kamu ngerti nggak sih, Mbak? Bentar dulu, Mbak, nggak usah termasuk Bunda Maria. Orang agamamu muncul di abad ke-7 kok. Dari mana bisa Tuhan menciptakan Tuhan Yesus? Kamu aneh nih kalau bicara itu pakai data, Mbak, pakai fakta, Mbak. Jangan asumsi. Gini, Mbak, ketika Mbak menjelaskan Tuhanmu tidak berwujud, tidak bisa dilihat, tidak serupa dengan siapapun, tidak tersentuh, itu menjelaskan deskripsi tidak ada sama sekali. Artinya kosong gitu loh. Ngerti nggak sih? Iya. Manusia itu tidak berwujud, itu kita tidak bisa melihat itu dalam deskripsi membandingkan di tempat ya. Kalau kita membandingkan Tuhan abad 1 yang ada Yahweh sudah mengakui menciptakan langit dan bumi, sudah ada langit dan bumi. Dari mana langit dan bumi yang diciptakan Subhanahu wa taala pada abad yang ke-7? Sementara abad ke-1, Tuhan abad ke-1 sudah klaim yang nyata, yang real, yang bisa diraba, itu sudah klaim bahwa dia menciptakan langit dan bumi. Ini abad 1 menjelaskan di mana langit dan bumi yang diciptakan oleh Subhanahu wa taala. Ya, Allah itu maha ada, maha segala-galanya. Jadi kita sebelum kita dilahirkan, itu udah ada langit dan bumi, itu dari Tuhan. Iya, kalau Tuhanmu itu betul-betul ada, dia wujudnya apa? Eksistensinya apa? Kayak gini aja ya. Kayak di sini mungkin ada angin, kita bisa merasakan kan?
Angin tapi kan kita tidak bisa termasuk melihat. benda apa gas ya, termasuk ada kan macam-macam zat ya, ada Bisa dirasakan. Angin apa itu namanya? bisa dirasakan. Tidak terlihat tapi bisa dirasakan. Ya, angin itu termasuk gas, termasuk roh. Apa namanya? Termasuk macam-macam zat ya. Ya, oksigen itu ya. Macam-macam zat kan ada tiga macam wujud zat, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, angin ini kan termasuk gas. Jadi ada gitu, eksistensinya ada, keberadaannya ada. Nah, lalu Tuhanmu keberadaannya apa, eksistensinya apa? Tuhanku emang nggak berupa, Kak, tapi Dia yang menciptakan segala-galanya bagi kami, dan kalau bagi kami Tuhan itu bukan manusia. Iya, di Kristen pun Tuhan itu bukan manusia. Yesus Kristus itu Tuhan semesta alam. Nah, kalau memang betul ya, karena mungkin pasti kamu nggak akan sanggup menjelaskan eksistensi sesembahanmu ya. Sedangkan yang dulu aja si Kores nggak bisa kok, nggak sanggup menjelaskannya. Nah, yang saya tanya, kalau gitu, kalau memang benar Tuhanmu yang menciptakan segala sesuatu, manusia diciptakan pada masa keberapa? Kalau masalah agama mungkin saya kurang tahu ya, Kak. Tapi untuk manusia diciptakan pada abad keberapa saya tidak tahu. Tapi manusia yang masa pertama keberapa, itu, bukan abad. Ya kalau masalah agama mungkin saya memang kurang mengerti. Tapi pada abad keberapa itu memang saya lupa kayak gitu di pelajaran. Tapi kalau menurut kepercayaan saya, tapi bentar dulu ya, Kak. Kenapa kakak sepertinya sangat tahu semua? Bahkan tadi Tuhan saya menciptakan termasuk Yesus Kristus dan Bunda Maria. Jadi kayaknya saya pede banget gitu loh menjelaskan bahwa Tuhan itu sang pencipta gitu kan. Nah, ketika saya tanya, saya selalu menyimak live kakak, dan di sini saya banyak mempelajari semua yang lain. Nah, tapi yang anehnya itu Tuhan kalian itu masa manusia. Bentar dulu. Jangan ke situ dulu. Tadi kamu ya bernarasi, Tuhan, bahwa Tuhan Allah saya yang menciptakan ini termasuk Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Tapi giliran saya tanya, manusia diciptakan masa keberapa? Kalau memang Allahmu yang betul menciptakan, kamu bingung. Ya, saya makanya jangan kepedean, Mbak. Ya, makanya jangan kepedean, Mbak. Ya, kalau bertanya aja, jangan merendahkan. Iya, makanya Mbak. Kemarin itu sering saya lihat, sepertinya itu kalau emang ingin menjelaskan, coba gimana ya? Jelaskan aja yang kalian, jangan menyindir yang lain-lain kayak gitu, Kak. Loh, justru kami menjelaskan iman kami kan. Kenapa saya bertanya balik? Karena kamu ngeyel. Karena saya akan lebih tahu gitu iman Kristen. Bahkan tadi dia bilang bahwa Tuhan Yesus itu diciptakan oleh Tuhannya. Bagaimana mungkin, Mbak? Sedangkan agama Mbak kan, mohon maaf dengan segala hormat, muncul di abad ke-7. Masa yang muncul di abad ke-7 mengklaim bahwa Tuhanmu yang menciptakan Tuhan kami, sementara di tahun 1500 sebelum Masehi, 1500 tahun sebelum Masehi, Tuhan Yesus sudah menyatakan dialah sang pencipta segala sesuatu. Masa yang muncul di abad ke-7 mengatakan bahwa Tuhan menciptakan Tuhan kami? Kan nggak masuk akal, Mbak. Kalau ngomong itu yang masuk akal lah, Mbak. Sedangkan saya tanya aja, manusia diciptakan. Masa akalnya dari mana? Kemana Tuhanmu sebelum abad ke-7? Kenapa nggak muncul di abad sebelumnya? Sementara Tuhan Yesus sudah menyatakan bahwa dialah sang pencipta segala sesuatu sebelum agamamu muncul di abad ke-7. Nah, kalau begitu juga kemana Tuhanmu sebelum abad kamu muncul? Sebelum abad kamu muncul? Diam. Maksudnya? Ya, sebelum saya muncul. Tuhan kalian. Sebelum Tuhan kalian muncul, itu siapa Tuhan kalian? Sebelum saya muncul ya Tuhan Yesus. Saya kan, nggak nyambung banget. Saya ini sebenarnya, saya aja belum sampai 1 abad. Gimana sih Mbak ini? Enggak. Saya belum sampai setengah abad, udah ditanya kemana Tuhan sebelum kalian muncul? Tuhan Yesus Kristus. Mbak. Mungkin aja dia sudah ada sebelum dunia ini ada. Waduh, ini gimana? Terus dia yang menciptakan bumi siapa?
apa kalian mempercayai adanya malaikat penjabut nyawa, malaikat pencatat amal kebaikan, malaikat pencatat dosa kayak gitu. Nah, dan Tuhan, malaikat tadi kalian Mbak, itu yang menciptakan Tuhan Yesus. Mbak, di iman Kristen nggak ada malaikat pencatat pahala. Tuhan itu Maha Kuasa, Mbak. Di semua sudah tertera di dalam kemahakuasaannya apa yang kita perbuat. Sekarang aja zaman canggih, Mbak, nggak ada lagi istilah mencatat apa gimana. Udah zamannya canggih. Masa malaikat mencatat-catat? Itu dia iman Kristen, Mbak. Yalah. Iya, Mbak. Yalah. Jadi gini, kan Mbak bertanya aja, Mbak. Nggak usah menyimpulkan iman Kristen. Ya, tapi kan Mbak itu kan udah merendahkan iman Kristen ketika Mbak mengatakan bahwa Tuhanmu yang menciptakan Tuhan Kristus dan Bunda Maria. Ya itu udah makanya kenapa kita bertanya balik gitu loh. Sementara kan itu dimasukkan ke rahim Bunda Maria mendapatkan cahaya. Jadi saya tadi juga bingung nggak. Terus gimana? Bentar dulu, Mbak. Tadi kan saya sudah jelasin Allah itu sendiri yang datang ke dunia, Mbak. Tapi selama Allah itu dihamilkan oleh Bunda Maria, siapa yang mengatur dunia ini kayak gitu, Kak? Tadi kan saya sudah jelasin, cantik, bahwa ketika roh Allah itu datang ke dunia, dia tetap ada di surga, ada di mana-mana, ada dalam segala dimensi, dalam waktu yang bersamaan, sekalipun dia ada di bumi. Tapi ya mungkin ya kepercayaan kita beda-beda, jadi ya terserah. Cuman ya menurut saya mungkin kalau untuk itu luar akal deh, luar nalar kayak gitu. Justru ketika kamu menjelaskan Tuhanmu nggak masuk akal, kamu menjelaskannya mendeskripsi dari tidak ada. Enggak, emang kayak gitu. Tuhan kami itu tidak berwujud. Ya. Terima kasih, Mbak. Ya, oke, Mbak. Terima kasih, Mbak. Tuhan Yesus mengasihimu dan memberkatimu. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian, pada video yang telah kita saksikan bersama-sama ini ada pertanyaan-pertanyaan tentang apakah di Alkitab ada larangan untuk makan babi dan juga keharusan untuk bersunat untuk umat Kristen. Lalu Mihana menjawab dengan menggunakan dalil di Kejadian 9 ayat 3 dan Markus 7 ayat 19. Memang dalil di sana boleh, tetapi kalau melihat di dalil Ulangan 14 ayat 7-8 di situ dijelaskan bahwa ada binatang-binatang yang diharamkan dan tidak boleh dimakan. Kita sebagai orang awam pasti bingung yang benar dan harus diikuti itu dalil yang mana karena bertentangan. Terus ada pertanyaan lainnya yaitu tentang iblis itu muncul dari mana, dan pertanyaan ini sering jadi bahan perdebatan karena Mihana mengatakan bahwa iblis itu bukan ciptaan Tuhan. Semoga jawaban dan penjelasan dari Mihana di video ini dapat memberikan edukasi kepada kita semua. Silahkan para penonton bisa memberikan penilaian dan pendapatnya dengan cara menulis di kolom komentar. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Kejadian 9:3 segala yang bergerak, yang hidup, akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Markus pukul 7:19 karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Ulangan 14:7 tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari antara yang memamah biak atau dari antara yang berbelah dan bersela kukunya, unta, kelinci hutan dan marmot, karena semuanya itu memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah, haram semuanya itu bagimu. Ulangan 14:8 juga babi hutan, karena memang berkuku belah, tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan dan janganlah kamu terkena bangkainya.